Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom sekali lagi. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Kepala, Bapak Pendeta Kasar bersama Ibu. Dan terima kasih buat seluruh para pemimpin di gereja, para pelayan Tuhan, dan semua yang sudah mempersiapkan ibadah. Terima kasih Ibu. Luar biasa, Tuhan pakai Ibu lebih lagi. Amin. Dan semua para penari juga mempersiapkan ibadah. Saya percaya bahwa orang yang menangkap hati Tuhan akan bergerak, dan percayalah Tuhan yang akan menyertai. Amin. Tema yang diberikan menangkap hati Tuhan dan melakukannya dengan setia. Dan waktu saya berdoa mempersiapkan ayat ini, saya seminggu lebih berdoa terus, dan saya belum dapatkan sampai dengan tadi malam. Itu sampai dengan tadi malam, kemudian baru saya Tuhan beri rema, dan saya berdoa bahwa siapa sih yang orang-orang yang menangkap hati Tuhan ini? Saya percaya bahwa Tuhan rindu agar setiap kita, jemaat Gereja Sinar di tempat ini, menangkap akan hati Tuhan. Amin. Saya mendengar kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan bergerak dan membawa Pak Hasan dan tim 8 orang untuk memberkati Bangladesh. Dan begitu luar biasa Tuhan bekerja. Ya, saya percaya kalau bukan Tuhan, tidak ada orang yang berani masuk sampai ke tempat-tempat itu, saudara. Karena kita tahu Bangladesh, ya gereja di sana sedang mengalami penganiayaan sebagian besar. Tapi saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara bergerak menangkap hati Tuhan, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Amin. 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 Dan tanda-tanda itu sudah terlihat. Ya, sepanjang jalan saya tanya ke Pak Hasan, bagaimana keadaan Jakarta? Keadaan Jakarta sekarang memang ada banyak perusahaan yang lain, ekonomi sedang menahan diri. Dan saya tanya lagi, bagaimana keadaan Pak Hasan? Dia bilang, puji Tuhan Pak, tidak terpengaruh. Dan puji Tuhan, Tuhan terus banyak melakukan perkara. Saya berkata, waktu saya mendengar kesaksian ini, saya berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah salah ketika kami menangkap akan hati-Mu. Amin. Amin. Dan oleh sebab itu saya beri sahabat Tuhan. Karena orang yang menangkap hati Tuhan tidak banyak. Dia adalah orang-orang yang Tuhan berkata, engkau adalah sahabat. Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Yakobus 2 ayat 23, boleh saya dibantu? Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Yuk mari kita baca bersama-sama. Dengan jalan demikian Genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, karena Abraham percaya kepada Tuhan. Percaya yang dimaksud bukan hanya, oh ya, saya percaya. Tapi ini level percaya itu menangkap, sepakat. Ini percaya orang yang bergerak. Bisakah orang, karena kita ada di dunia marketplace bekerja, kalau saudara buat perjanjian, perlu saling percaya, benar gak? Kalau ada satu pihak tidak percaya,
maka perjanjian itu ditandatangani sama dengan tidak jadi. Kenapa? Karena jadi cacat. Saudara, ketika Abraham percaya, nah di sisi Tuhan itu juga begitu percaya, dan itu ada perjanjiannya. Dan apa perjanjian Abraham? Abraham melakukan kehendak hati Tuhan di zaman itu. Nah, saya berdoa bahwa di zaman ini ada banyak orang. Saya berdoa bangkit Bapak, Ibu, Saudara yang menangkap akan hati Tuhan. Jangan lihat keadaan saudara, karena yang Tuhan lihat bukan keadaanmu. Kok hanya sebagian yang amin? Amin. Bapak yang di belakang ketemu dengan saya di jalan masuk, hati saya bergetar, saudara. Di tengah-tengah dalam keadaan mungkin jalan tidak sempurna karena sedang sakit, tetapi orang yang rindu, orang yang mau belajar dan menangkap hati Tuhan, apapun keadaannya, saudara melakukannya karena merindukan untuk terus mengenal akan Tuhan dan bergerak. Amin. Amin. Jangan pernah menunggu keadaan baik baru kita berkata aku ini sahabat. Tidak ada sahabat yang tanpa diuji. Tidak ada sahabat yang tanpa mengalami proses. Tapi kualitas seorang sahabat yang jelas adalah dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Yang percaya katakan amin. Amin. Dia tidak lagi bicara tentang dirinya sendiri, tapi tentang Tuhan. Orang yang menangkap hati Tuhan dan melakukan dengan setia adalah tidak berbicara tentang apa yang dia dapatkan, tapi apa yang Tuhan suka, apa yang ada di hatinya. Tidak bicara tentang apa yang keuntungan apa. Saya tahu pergi ke Bangladesh itu tidak mudah, itu juga tidak murah, saudara. Tapi waktu saudara menabur dengan berkelimpahan, dengan hati, mungkin sebagian ada yang menabur bukan dari kelebihan, tapi justru dari kekurangan. Tapi percayalah, orang yang menangkap hati Tuhan, engkau adalah sahabat Tuhan. Amin. Amin. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ini ayat yang biasa kita baca. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi orang yang menangkap hati Tuhan menjadikan apa yang ada di surga, apa yang ada di hati Tuhan, itu terjadi di bumi ini. Itu adalah bagian gereja, saya dan saudara. Di dalam aspek hidup kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan. Saudara punya bisnis seperti saya, selain gembala sidang, ketua sinode, kebetulan Tuhan percayakan bisnis kecil-kecilan, rumah makan, beberapa. Dan itulah teladan. Bukan hanya di gereja. Itulah tempat di mana Tuhan pakai juga agar kerajaan surga dinyatakan. Agar orang-orang mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Baik, saya akan masuk bagaimana menjadi sahabat Tuhan. Karena banyak orang ingin menjadi sahabat Tuhan, benar nggak? Siapa yang rindu untuk menjadi sahabatnya? Setiap kita rindu
Apa sih keistimewaan ketika orang menjadi sahabat Tuhan? Ketika seorang sahabat meminta sesuatu, pasti akan ditolong. Amin. Amin. Pasti akan dijawab. Kenapa? Karena dia seorang sahabat. Dia akan segera melakukan apa yang diminta. Ini adalah salah satu manfaat ketika kita menjadi sahabat Tuhan. Kalau begitu, bagaimana ciri seorang sahabat Tuhan? Saya akan masuk dalam beberapa poin. Kalau saya menulis, sekurang-kurangnya ada 4. Sahabat Tuhan itu adalah mereka lebih peduli. Lebih peduli kepada sahabatnya. Saudara ingin menangkap hati Tuhan sebagai seorang sahabat, kita harus punya hati lebih peduli kepadanya. Lebih peduli kepada sahabat kita. Lebih peduli akan kepentingan sahabat kita daripada diri kita sendiri. Manusia terbuat dari daging. Dan ada satu yang kita mesti selalu matikan. Karena di pikiran kita selalu yang utama sebelum kita kenal Tuhan sungguh-sungguh adalah apa? Kepentingan sendiri. Makanya doa tadi dikatakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, artinya apa? Bukan lagi kehendak kita, bukan lagi kemauan kita. Saudara, mari minta sebagai sahabat Tuhan, rindu untuk menangkap hati Tuhan dan melakukannya dengan setia. Mari miliki, katakan, aku mau lebih peduli. Aku mau lebih peduli. Aku mau lebih peduli kepadanya, kepada Tuhan. Aku harus lebih mementingkan Tuhan, mementingkan hatinya. Amin, saudara. Amin. 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 Dan ketika saudara lebih peduli, dimensi yang Tuhan bukakan, ternyata itu jauh lebih besar. Amin. Ketika kita manusia yang dipikirkan masalahnya, keuntungannya, bagiannya, apa sih untungnya saya? Saudara, itu saudara sedang melakukan apa yang ada di hatimu. Sekalipun itu pelayanan. Itu bukan hati Tuhan. Satu ciri hati Tuhan adalah kepentingan kita tidak ada di situ. Saudara setuju, katakan amin. 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 Kalau saudara ingin lihat apakah aku ini seorang sahabat, lihat selalu yang engkau lakukan dan bicarakan, lakukan adalah hatinya. Amin. Amin. Makanya saya sungguh diberkati dengan tema ini, karena jarang orang ingin melakukan hati Tuhan dengan melakukannya dengan setia. Gitu. Jarang orang untuk menangkap. Hanya orang sahabat Tuhan yang mau. Mari kita belajar bersama-sama akan hal ini. Jadi dampaknya apa? Kalau saudara orang bisnis, kalau saudara menangkap akan hati Tuhan dan kau melakukannya dalam pelayanan, dalam buat jiwa-jiwa di dalam gereja, pergerakan, tiba-tiba saudara juga kapasitasmu diperbesar. Amin. Dimensimu diperbesar. Amin.
berkatmu diperbesar. Ide-ide ilahi itu muncul. Ruang gerak saudara tidak lagi pada kepentinganmu, tapi kepentinganmu adalah menjadi urusan Tuhan. Oleh sebab itu menjadi sangat besar. Saudara tidak lagi mengukur tentang berapa yang ada di dompetmu, tapi Tuhan sedang melihat imanmu. Banyak orang bisnis kan dia diukur toh. Oh, modal saya cuma sebegini. Bagaimana bisa untung sebegini? Modal saya cuma sebegini, uang saya cuma begini. Bagaimana saya bisa kerjakan proyek seperti ini? Bagaimana saya bisa dapatkan untung? Tuhan sanggup membuka. Amin. Waktu saudara peduli kepadanya, peduli akan hatinya, waktu engkau adalah sahabat. Amin, saudara. Jadi yang pertama, seorang sahabat Tuhan, dia peduli kepada Tuhan, pada hatinya. Yang kedua, saudara, ciri sahabat Tuhan, doanya tidak egois. Prioritas sahabat diketahui dari doa. Prioritas manusia terlihat, diketahui dari mana? Titik doanya. Jika doa orang itu egois, dirinya terus, maka Tuhan tidak akan menjadikanmu sahabat. Matius 6 tadi mengajar kita di dalam doa, Bapa kami. Amin. Amin. Jadilah kehendakku. Kehendakmu. Jadi penuhi doa-doa saudara dengan kehendaknya. Doa yang tidak egois. Pak, masalah saya banyak, Pak. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau saya dan saudara adalah menjadi orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang berdoa dan berdoa untuk memuaskan nafsunya, kata Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Dan sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi prioritaskan di dalam doa saudara adalah berdoa menurut kehendaknya. Karena dari doa saudara kemudian terlihat prioritas saudara. Saudara mau tahu nggak? Seseorang itu lihat prioritasnya. Gampang. Doa no bareng-bareng. Begitu doa bareng, terlihat itu. Ini orang prioritasnya. Dan saya mau saudara menangkap apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu letaknya di hati karena Tuhan lihat hati. Mari bilang di hatimu, Tuhan mulai hari ini hatiku, doaku, prioritasnya adalah melakukan kehendak. Karena saudara dan saya adalah mitra. Tuhan akan melakukan kehendaknya di bumi kalau ada orang yang berdoa agar kehendaknya terjadi. Amin. Amin. Karena dengan itu Tuhan memberikan Tuhan diberi hak legal
dan iblis tidak bisa menuntut. Saudara, ada orang yang berdiri bagi Bangladesh, mungkin akan terjadi sesuatu. Tapi karena ada orang yang berdoa buat Bangladesh, bergerak buat Bangladesh, saya percaya ada banyak orang, tapi ketika saudara bergerak dalam tuntunan Tuhan, juga menjadi bagian dari sana. Dan ada bagian yang mungkin saja saudara tidak ketahui, ternyata harusnya di sana sedang terjadi, beberapa gereja akan dibunuh atau akan ditutup, akan terjadi kerusuhan. Tapi karena ada orang yang berdiri, jadi gak jadi. Amin. Memang Tuhan itu punya hak prerogatif, tidak bisa diganggu. Tetapi Tuhan juga punya hukum-hukum. Hukumnya Tuhan seperti apa? Dia melakukan kehendaknya di dalam hukum. Jadi kalau ada orang yang berdoa, saudara bermitra dengan Tuhan untuk melakukan kehendaknya di bumi. Saudara berdoa, berdiri dan bukan untuk dirimu, tetapi untuk kerajaan Tuhan. Maka itu akan terjadi. Katakan amin. Amin. Jadi yang pertama adalah cirinya seorang sahabat lebih peduli kepadanya daripada diri kita. Yang kedua yaitu prioritasnya di dalam doa adalah untuk kehendaknya. Amin. Amin. Doanya tidak egois lagi. Itu seorang sahabat. Yang ketiga adalah doa seorang sahabat adalah mendoakan doa Allah. Maksudnya bagaimana? Saudara ketika bermitra dengan Tuhan, menjadi sahabat, itu mitra. Saya makin lama akhirnya makin kenal Pak Kasan. Makin lama, saya melihat banyak kesamaan ini pemikiran. Saya yakin Pak Kasan juga begitu. Sama ketika saudara dengan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Amin. Tapi Tuhan perlu mitra. Dengan itu maka Tuhan melaksanakan haknya dengan legal di bumi ini. Jadikan dirimu sebagai sahabat adalah mendoakan doa Allah. Itulah orang yang menangkap akan hati Tuhan. Amin. Itulah seorang sahabat. Pak, bagaimana Pak dengan masalah kita? Mungkin ada istri yang bertanya, kenapa terus menolong orang lain? Kenapa terus mendoakan orang lain? Papa nggak pernah doakan kita. Pak, bagaimana Pak dengan sakit? Kenapa terus mendoakan orang lain, kok tidak mendoakan ini? Saudara, seringkali pikiran itu melintas. Tetapi ingatlah bahwa bagian saudara itu adalah bagian Tuhan. Amin. Amin. Jadi waktu kita melakukan Abraham hari itu, ketika Mesir mengalami kekeringan, dia sendiri belum punya anak, dia mendoakan Firaun sehingga punya keturunan. Padahal dia sendiri sedang bergumul berat akan belum punya anak. Harusnya bagaimana? Doakan dulu dirimu. Seringkali waktu saya sakit COVID, saudara, lagi sakit COVID itu tahun 2020 bulan Mei, jadi baru 3 bulan kan? Dari bulan Februari, Maret, saya Mei kena COVID. Waktu kena COVID itu 3 minggu, tapi 2 minggu udah baikan sedikit. Wah, benar-benar parah. Waktu saya saturasi saya 70/40,
Jadi udah ke belakang buangnya kecil aja udah nggak bisa gitu. Tapi sudah agak baikan Tuhan bilang keliling. Jadi sambil doakan orang masih ngos-ngosan, orang juga takut, dia juga COVID, saya juga COVID. Tapi mendoakan, cerita, ini nggak masuk di akal. Di saat sakit begitu, harusnya apa? Yang kita pikirkan, sakitku dulu dong. Masa saya mau peduli dengan orang? Ini COVID. Wah, setengah mati, bernapas setengah mati ini. Kok malah mau melayani orang lain? Tapi ketika saudara nangkap hati Tuhan, itu yang terjadi. Amin. Amin. Mendoakan doa-doa Tuhan. Seorang sahabat adalah mitra Tuhan supaya kehendaknya terjadi di bumi. Amin. Saudara, itulah sebabnya betapa powerful seorang sahabat. Firman ini biar membuka mata kita bahwa Tuhanlah yang menaruh hati, Tuhanlah yang memberi. Kadang-kadang orang nggak ngerti dan dia bilang begini, kenapa kau mengukur segala sesuatu dari banyak uang? Oh, kalau kau sahabat berarti kau banyak uang. Apakah Abraham tiba-tiba begitu langsung diberkati? Ada prosesnya. Jadi jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat menilai orang lain. Dia sedang OTW. Amin. 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 Jangan ukur orang dari berapa dompetnya. Gitu. Tapi lihat, dia sedang OTW. Amin. Dari mana? Dari dilihat sikapnya. Karena dia adalah seorang sahabat. Saya kalau melayani seseorang dan kemudian saya melihat dia sungguh-sungguh, gampang, tinggal angkat tangan, Tuhan Engkau memberkati, plus. Kenapa? Karena saya sudah yakin dia cinta Tuhan, dia sungguh-sungguh. Berkat itu cepat saja mengikuti, gampang. Saudara, kalau hidupnya tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, dia hidup buat orang lain. Tapi iblis seringkali membuat seorang sahabat, yaitu sebaliknya. Dia mengisi doa-doanya dengan masalahnya. Dia mengisi pemikirannya untuk peduli pada dirinya. Tidak mau peduli akan pekerjaan Tuhan. Tidak mau peduli dengan ibadahnya. Tidak mau peduli dengan pelayanan. Itu cara iblis membuat orang kecewa. Saya sudah melayani dia, kok saya nggak ada. Padahal dulu dia begitu berapi-api. Dia begitu cinta akan Tuhan. Dia jadi sahabat Tuhan. Yuk balik, saudara. Jangan menyerah di tengah jalan. Sebab apa? Tuhan tidak pernah salah memilih sahabat. Amin. Firman Tuhan berkata, asalkan engkau tidak bimbang, engkau akan mendapatkan. Itu hukum iman. Amin. Amin. Salami kiri kanan dan katakan, engkau adalah mitra Allah. Engkau adalah sahabat Allah. Amin. Satu Korintus 3 ayat 5 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Mitra, tidak ada siapa yang lebih penting. Kita semua adalah mitra Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin.
Jangan ada yang berkata, saya, kalau bukan saya ini, kalau bukan saya, no. Oh, kenapa dia kurang melakukannya? Kenapa ini kalau bukan saya? Semuanya melakukan. Ada yang jadi Apolos, ada yang jadi Paulus. Mari melakukan, karena saudara adalah sahabat Tuhan. Amin. Amin. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Katakan amin. Amin. Saudara adalah mitra, kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Isi hari ini dengan pikiran, doa-doa saudara, dengan doa-doa Allah. Karena kita kawan sekerja. Saudara adalah sahabat. Saudara, saya berdoa saudara mengerti betapa powerful akan hal ini. Saya percaya bahwa tema ini yang diberikan oleh Bapak Gembala dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau terus saudara melakukannya, lihatlah Tuhan akan memberkati dan memakai saudara. Amin. Gereja ini akan terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan. Seorang sahabat, karena dia mengisi doa-doanya dengan doa-doa Allah, menjadi mitra, maka ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Dia menangkap, dia menunggu sampai dia menangkap, kemudian baru dia berdoakan. Saudara bisa ngerti ini posisi doa. Jangan bawa daftar saudara. Dengar dari Tuhan. Tunggu, sabar, nantikan. Itu seorang mitra. Sampai doa-doa itu menjadi nyata, menjadi daging, terjadi di bumi ini. Doa orang yang kawan sekerja Allah, mitra Tuhan, itu juga berbicara tentang bahwa engkau dan saya, gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dengan umatnya. Dibutuhkan untuk seseorang, untuk kelompok-kelompok orang yang mau berdoa tentang situasi, keadaan sebuah daerah, sebuah bangsa. Supaya apa? Supaya dia dapat memiliki hak legal, hak hukum untuk melangkah. Dia ini maksud saya Tuhan. Waktu saudara mengerti akan posisi ini, maka saudara sedang berdiri di legal. Karena iblis mainnya juga di legal. Oleh sebab itu kenapa dia menggugat? Ini bicara tentang hak legal. Kenapa ketika dia ingin menggugat Ayub, dia naik ke atas tahta dan dia menggugat. Kenapa kalau ada sidang, dia menggugat, dia protes buat hal itu. Nah, oleh sebab itu saudara harus mengerti posisi saudara dan saya, bahwa saudara berdiri di antara celah, di antara Tuhan dan umatnya, supaya kehendaknya terjadi. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kenapa ketika
Elia, dia berkata, hujan akan turun. Maka hujan akan turun. Ketika Elia berkata hujan, tidak akan turun hujan, 3,5 tahun tidak turun hujan. Ketika Elia berdiri dan minta api Tuhan, di antara 450 nabi Baal dan ada 400 nabi yang lain, dan api itu turun karena dia berdiri. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan buat gereja ini. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sedang mengupgrade saudara. Waktu saya nyembah tadi, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya bicara dari hati, bukan untuk memuji, bukan untuk apa. Tapi saya cium bau narwastu. Dan saya nangis. Saya berkata, mungkin kita pikir, wah, bau narwastu itu harus ada di tempat dengan ribuan orang, puluhan ribu ibadah. Seperti itu. Tapi kalau ada orang yang memecahkan, menyimpan sesuatu, dan dia persembahkan buat Tuhan, dia berikan segenap hidupnya untuk Tuhan, dia memberikan segenap kekuatannya untuk Tuhan, dia mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Narwastu itu orang yang mau menangkap, bergerak, dia nggak hitung-hitungan, dia nggak memikirkan keadaannya, dia pikirkan kepentingan kerajaan surga, kepentingan di hatinya. Orang lain mungkin bilang gila ini. Oleh sebab itu, kenapa kemudian Maria Magdalena dia mecahkan minyak narwastu? Orang lain nggak mengerti. Orang bilang ini pemborosan. Saudara yang terkasih, engkau berdiri di antara Tuhan dan umat-Nya. Kalau saudara bersyafaat dengan posisi seperti ini, understanding seperti ini, maka saudara akan didekatkan kepadanya. Saudara harus tahu bahwa gereja Tuhan adalah syafaat, berdoa. Understanding ini harus kita mengerti. Waktu kita nyembah, kita berdoa, kita bermain musik, kita melayani, saudara sedang berdiri di antara Tuhan dan umat-Nya. Saudara adalah mitra, maka saudara akan didekatkan. Amin. Amin. Yang keempat, sahabat Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kepada saudara hal-hal yang biasanya dia tidak ceritakan kepada orang lain. Dan dia akan menunjukkan sisinya yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan dia juga bahkan mengungkapkan bebannya yang dia tidak ceritakan kepada orang lain. Itu seorang sahabat. Jadi kalau Tuhan menaruh itu di hatimu, saudara sudah mengerti, saya mendapat privilege. Saya seorang sahabat. Ini cirinya. Bukan untuk berbangga diri, no. Bukan untuk sombong dan menceritakan, saya sahabat Tuhan, no. Kerjakan saja. Bukan untuk kita pamer, no. Kerjakan saja. Tapi di pandangan Tuhan dan di understanding
engkau simpan dalam hati, Tuhan sudah menganggapku sahabat. Amin. Amin. Tuhan sudah melihatku sebagai sahabat. Karena dia bisa ceritakan isi hatinya, kerinduannya. Dia perlihatkan yang orang lain tidak lihat. Dia percayakan apa yang ada di hatinya. Dan itu adalah saudara sudah menjadi sahabat. Dan seorang sahabat tahu kapan bicara, kapan ini menjadi rahasianya dengan dia. Seorang sahabat yang bijak tidak akan sembarangan menceritakan. Dia akan tahu yang mana yang disimpan, mana yang tidak. Maria ibu Yesus adalah sahabat. Waktu dia mengandung Yesus, dikatakan apa? Dia menyimpannya di dalam hatinya. Jadi seorang sahabat, saudara diperlihatkan sesuatu, kau harus tahu menahan diri. Waktunya enggak saya cerita ya. Kadang-kadang kita pengen nih menggebu-gebu apa yang kita terima, apa yang disampaikan Tuhan. Tapi saudara harus tahu menahan diri. Saudara harus tahu yang namanya mengandung. Saudara harus tahu namanya menyimpan rahasia sahabat. Sampai dengan waktunya itu diceritakan. Karena kau adalah sahabat. Amin. Amin. Apa konsekuensinya, Pak? Ketika itu bisa lepas, iblis bisa mencurinya. Dan dia bisa memotong di tengah jalan. Dan kalau imanmu nggak kuat dan itu tidak terjadi, nanti imannya goyah. Yang faktor yang kedua, kau bisa mencuri kemuliaan Tuhan karena belum matang. Benar nggak? Tuhan ceritakan sesuatu, Tuhan bilang belum, tapi kau ceritakan, nanti nggak jadi. Itu yang pertama, karena dipotong, dibatalkan. Iblis nggak tahu. Yang kedua, dia menyimpan rahasia. Lihat waktu Yesus lahir, ada Herodes, Firaun yang mau membunuh bayi Yesus. Kenapa? Karena dia tahu tuh, sudah lahir seorang Mesias. Jadi anak di bawah umur 2 tahun. Tapi Tuhan, karena dia sudah menyimpannya di dalam hati. Coba saudara, dia buru-buru ngomong, saya lah mengandung Yesus. Mungkin belum lahir udah dibunuh tuh. Betul apa enggak? Berapa banyak seorang sahabat Anda tidak, karena kesenangan nih dapat sesuatu, diceritakan nih, wah, senang ceritalah, heboh tuh. Kemudian apa? Iblis akan sekuat tenaga untuk membatalkan. Saya punya cerita sedikit, saya tutup dengan kesaksian. Buat saya, buat sinode gereja sinar itu tidak gampang. Ibu In sungguh-sungguh mendukung dalam doa. Dan satu kali ibu datang dan bilang ke saya di Makassar, Pak Hendrik, bagaimana izin gereja sinar? SK-nya udah keluar belum? Saya berkata, pasti keluar. Kita berdua ikut imannya Tuhan Yesus, imannya Roh Kudus. Ibu bilang, amin. Terus saya ditanya lagi, apakah sudah jadi? Sedang OTW, pasti jadi. Kalau saya mau ditanya, saudara. Makanya saya nggak berani bicara apa-apa. Kita ini cuma bisik-bisik di meja makan. Di dalam masa OTW saya nggak berani ngomong. Saya sudah ada. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ada orang-orang tahu. Oh yo, ada ternyata nanti gereja sinar, Pak Hendrik ketua sinode. Jangan, masih mengandung. Berapa banyak orang? Wah, ketika sudah ada 50 gereja lebih, dia udah mulai saksikan.
SK-nya belum ada. Nanti dipotong iblis. Saudara bisa ngerti ini? Jadi kalau saudara nangkap akan hati Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, saudara melakukan pekerjaan, harus belajar untuk diam, simpan dulu. Amin. Colek kiri kanan, simpan rahasianya Tuhan. Simpan rahasia Tuhan. Amin, saudara. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Genesaret. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih sampai mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Lihat saudara, Yesus memperlihatkan kesedihannya kepada siapa? Sahabatnya, yang orang lain gak tahu. Kenapa? Karena murid-murid adalah sahabat. Kalau nanti saudara makin dekat sama gembala saudara, saudara akan lihat sisi yang orang lain gak lihat. Tapi di sini butuh kematangan seorang sahabat. Kalau dia nggak matang, dia cerita tuh, "Wih, ternyata Yesus juga bisa sedih. Cuma sebegitu saja." Anda harus ngerti. Jadi selain menyimpan rahasia, saudara harus punya kedewasaan. Ini sekaligus menjadi ujian. Apakah engkau cukup dewasa enggak? Ataukah mulutnya? Makanya orang yang suka gosip itu bukan sahabat Tuhan. Walaupun dia suka berdoa. Karena seorang sahabat Tuhan tidak akan suka gosip. Ada rahasia besar, dia akan simpan. Halo? Kayaknya Pak Hendrik jangan deh buat bayang ini deh. Firman itu untuk mencelekkan mata kita, untuk membenahi kita. Karena saudara adalah sahabat Tuhan. Amin. Memberi kita understanding, pengertian. Gitu. Di dalam hidup saya tidak semua orang bisa saya bawa dekat. Saya harus mempersiapkan orang-orang dan memastikan bahwa dia adalah seorang sahabat. Karena ketika dia dekat, dia bisa melihat kesedihan saya, maka dia perlu cukup dewasa. Karena kalau dia tidak cukup dewasa, akhirnya apa? Jadi gosip. Akhirnya dia apa? Pekerjaan Tuhan bisa negatif pemikirannya. Nah, Yesus sendiri, "Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Kalau seumpama saya nih punya pergumulan yang ngomong, "Tuhan, biarlah ini." Apa yang saudara? Ataukah saudara ada di tengah-tengah murid-murid dan kemudian Anda adalah murid-murid Yesus hari itu? Dan Tuhan, kau bilang, "Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Anda turun dari gunung
Getsemani dan bilang, nih, tadi itu Yesus nangis. Masalahnya apa ya? Jadi kalau saudara melihat sesuatu atas pemimpinmu, belajarlah untuk diam. Dan doakan supaya Tuhan memberi kekuatan. Saya di Makassar seringkali orang tanya tuh, kenapa ya begini? Kenapa? Waktu saya dibapai oleh Pak Agung, tanya kawin roh dan lain-lain macam-macam. Saya hanya senyum aja. Saya bilang tidak seperti yang engkau pikirkan dan orang banyak pikirkan. Tidak ada yang aneh. Karena saya melihat itu. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang salah. Sepengetahuan saya. Apakah Pak Hendrik tanya? Saya nggak perlu tanya. Karena saya seorang sahabat, saya seorang anak. Karena kalau seorang sahabat menanyakan integritas, kualitasnya, bukan saya nggak bisa tanya, orang lain silakan tanya. Pak Agung tanya saya, Pak Hendrik, kenapa Pak Hendrik nggak pernah tanya? Saya bilang, Pak, saya kan anaknya Bapak. Kalau saya tanya, itu akan melukai hatimu. Berarti saya nggak percaya. Padahal kita ini seorang sahabat, seorang murid. Jadi gini saudara, di gereja haruslah saudara berdiri sebagai sahabat-sahabat dari Gembala. Sahabat-sahabat dari Tuhan. Amin. 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 Tidak ada orang gereja yang 100% sempurna. Tetapi understanding saudara bahwa aku ini seorang sahabat, saudara akan bisa diberi hikmat Tuhan bagaimana sehingga engkau bisa mengerti, melihat di sisi Tuhan. Hari ini ayat ini begitu memberkati. Tidak menjadi gosip, tapi mengerti bagaimana ternyata mereka yang diangkat itu menceritakan bagaimana Yesus membayar harga berpeluh. Jadi seorang sahabat Tuhan akan dibukakan pandangannya sehingga saudara bisa mengerti akan hatinya dan menceritakan itu. Kebalikan kan dari gosip. Benar apa enggak? Saya percaya gereja ini akan besar. Amin. Saya percaya tempat ini terlalu kecil. Amin. Dan hari ini Tuhan sedang preparing saudara semua yang ada. Amin. Karena kenapa ketika gereja berkembang perlu unity yang lebih kuat. Tidak mungkin Bapak Gembala dan Ibu Gembala cerita itu, tidak mungkin. Ini gak ada pesan apa-apa sama Bapak Gembala dan saya juga bukan orang yang mau dipesan-pesan. Tapi saya mau cerita ini bagaimana understanding saudara bahwa engkau adalah sahabat Tuhan. Dan engkau adalah sahabat dari gembalamu, hamba Tuhan. Dan ini semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. 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 Saudara, dapatkah Tuhan mengundang saudara untuk menonton sebuah kegerakan di bangsa ini? Untuk terlibat, bukan menonton, untuk terlibat sebuah kegerakan di gereja-gerejanya. Dapatkah saudara melupakan dirimu, poin-poin doa untuk dirimu, dan kau menggantinya dengan apa yang ada di hatinya? Apa yang dia kehendaki? Supaya kehendaknya memenuhi Indonesia, Amin. memenuhi Tangerang, memenuhi bangsa-bangsa untuk kemuliaan namanya. Apakah kita peduli kepada Tuhan?
Ataukah kita peduli pada diri kita sendiri saja? Saya berdoa, saudara menangkap ini, karena saudara adalah sahabat Tuhan. Saya coba kita bagi berdiri. Shikinara berkanan Tuhan, tolong saya worship leader, musik membantu saya untuk mengangkat satu lagu. Pilih saja. Saudara, saya akan mendoakan saudara yang ingin naik ke dalam satu step keintiman hubungan. Saya bukan siapa-siapa. Kemarin ada hamba Tuhan dari pagi, siang, malam datang ke Pacomat, dan malam hari ada kurang lebih 8 orang datang. Dan hal yang mengagetkan saya adalah kemudian mereka berkata, saya melihat seorang sahabat Tuhan. Dan saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya tanpa sadar saya nangis. Dan pagi hari ini Tuhan sedang mencari sahabat saya. Itu dia cerita apa yang kerinduannya. Firman tadi membuka mata kita. Maukah kita lebih peduli kepadanya dan bukan peduli dengan diri? Jangan takut dengan masa depan anakmu. Jangan takut dengan masa depan bisnismu. Jangan takut dengan masa depan. Seorang sahabat tidak pernah meragukan sahabat. Tapi saudara mengerti hari ini mengapa Tuhan memanggil Abraham itu dengan sahabat. Karena dia kawan sekerja Allah. Dia mitra. Kenapa Tuhan memanggil Paulus dengan sahabat? Kenapa Tuhan memanggil murid-murid dengan sahabat? Karena dia kawan sekerja. Pekerjaan di depan akan jauh lebih besar. Dan Tuhan membangkitkan sahabat-sahabat. Jangan lihat keadaanmu. Mungkin kau sedang terpuruk, mungkin saudara kau sedang sakit. Tapi seorang sahabat tidak pernah bicara tentang dirinya. Dia nggak pernah melihat kekurangannya. Dia nggak pernah melihat masalahnya. Yang dia lihat siapa? Tuhan. Mari ubah pandangan saudara. Mari tangkap apa yang ada di hatimu. Mari percayai sahabat sejatimu. Dia yang memberikan nyawanya bagimu di atas kayu salib. Masakan dia tidak memberikan yang lainnya? Mari bangkit, mari bangkit, mari bangkit, mari bangkit. Ada 1-2 orang yang merasa dia terpuruk. Dulu begitu sungguh-sungguh, dulu punya passion yang luar biasa. Hari ini ada calling dan Tuhan berkata bangkit kembali. Aku mau pakai engkau lebih lagi. Saudara, kau mungkin berkata, Tuhan aku rindu. Tapi ini tidak mudah. Saya ada untuk kita berdoa bersama-sama. Dan biarkan Tuhan yang memberikan hatinya. Supaya Tuhan naikkan level ini. Dan saya berdoa, saudara benar-benar menghidupi. Dan jadilah sahabat-sahabat Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan itu, boleh maju ke depan. Dan kita akan berdoa dengan segera. Boleh minta urutannya. Mari maju ke depan dengan cepat saja. Aku yang tercurah bagimu, aku mau jadi roti
yang terucap bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan mengasihi, mengasihi.